Kembali kita akan belajar firman Tuhan di program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan di ulangan pasal yang ke-27. Di ulangan pasal yang ke-27 ini, khususnya di perikop yang pertama, itu adalah hal ketetapan Tuhan yang harus dilakukan umat Israel ketika mereka pertama kalinya menginjakkan kaki di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian. Begitu kaki mereka menginjak tanah perjanjian, itu adalah sebuah awal bagaimana tonggak sejarah bangsa Israel dimulai. Dan ketika mereka sudah masuk ke tanah Kanaan itu, mereka harus melakukan 3 ketetapan Tuhan ini. Begitu kaki mereka menginjak tanah Kanaan, tanah yang penuh berkat dan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ibu bapak saudara semuanya, saya catat paling tidak ada 3 hal yang harus mereka lakukan begitu mereka tiba di Kanaan. Hal yang pertama adalah ayat yang kedua. Pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Hal pertama, mereka harus menegakkan batu-batu besar di Gunung Ebal. Ada alasan kenapa Tuhan memberikan perintah itu. Kenapa mereka harus mendirikan batu-batu yang besar. Itu mirip dengan ketika kita yang hidup di zaman modern ini membuat yang namanya monumen. Maka di zaman itu, untuk mengingat sebuah sejarah, mereka menegakkan batu. Monumen dibuat untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa bersejarah. Maka ibu bapak saudara semuanya, Tuhan juga memberikan perintah kepada bangsa Israel, tegakkanlah batu-batu besar, supaya mereka ingat bagaimana mereka dulu adalah budak di Mesir dan bagaimana Tuhan dengan cara ajaib, dengan penyertaan yang luar biasa menuntun mereka dari perbudakan Mesir hingga tiba di tanah Kanaan itu. Jadi yang pertama, supaya mereka selalu ingat kasih setia Tuhan, ingat penyertaan Tuhan, dan jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Hal yang kedua yang harus mereka lakukan, ayat yang ketiga. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat. Jadi hal yang kedua, mereka harus menuliskan perkataan hukum Taurat kepada batu-batu besar itu. Tujuannya apa? Supaya mereka selalu ingat bahwa hidup mereka itu berdasarkan hukum Tuhan, bukan berdasarkan hukum-hukum bangsa yang berlaku pada waktu itu, bukan menurut keinginan mereka sendiri, bukan menurut apa yang mereka suka sendiri, tetapi menjadikan ketetapan Tuhanlah yang memerintah hidup mereka. Mereka hidup menurut cara Tuhan, bukan cara pada umumnya seperti yang terjadi di sekitar bangsa Kanaan. Punya cara-cara sendiri, tapi justru ketika mereka disuruh menuliskan hukum Taurat ini, mereka selalu ingat bahwa mereka adalah bangsa yang beda dengan bangsa-bangsa asing. Mereka punya hukum dan ketetapan sendiri. Hal yang kedua yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita, jadikan firman Tuhan, jadikan perintah Tuhan, nilai-nilai Tuhan itu yang mengatur hidup kita, bukan nilai-nilai dunia. Hal yang ketiga, maka bangsa Israel begitu menginjakkan kaki di Kanaan, mereka harus membuat mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini berbicara soal mereka harus menjadikan Tuhan sebagai Tuhannya dan mereka menjadi umatnya. Mempersembahkan korban di hadapan mezbah Tuhan juga merupakan pernyataan iman bagi kita semuanya bahwa kita adalah anak Tuhan, kita adalah orang yang sudah ditebus Tuhan, kita adalah umat percaya. Maka kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita.
Tuhan menjadi raja dalam hidup kita. Tuhan menjadi pribadi yang selalu kita prioritaskan dan kita nomor satukan. Saya percaya kalau kita melakukan ketiga hal ini, maka tanah yang penuh dengan berkat, kekayaan mungkin yang dipercayakan kepada kita, itu tidak mengubah sikap hati kita. Begitu kita digerojok dengan berkat yang besar, begitu posisi kita diangkat naik oleh Tuhan, kita selalu ingat bahwa dulu kita siapa, dan sekarang Tuhan sudah membuat menjadi luar biasa karena Tuhan semata. Kita juga selalu ingat di posisi manapun, dalam keadaan sukses apapun, kita tetap hidup menurut ketetapan Tuhan. Tidak ada yang berubah dari hidup kita. Dan kita selalu ingat bahwa semuanya itu perlu kita sertakan ucapan syukur kepada Tuhan dengan kita membuat mezbah, mendirikan dan memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Maka selalu prioritaskan Tuhan ada dalam hidup kita. Saya berdoa firman Tuhan hari ini sungguh menjadi berkat dan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.